Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Mari buka lagi kembali ke Yesaya pasal 53. Kita baca lagi ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi perhatikan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Nah, perhatikan pada kalimat yang berkata, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dikatakan, he was bruised for our iniquities. Kata bruise itu sebetulnya artinya dipukuli sampai memar. Dia dibuat memar oleh karena iniquity. Nah, iniquity ini apa? Dengar baik-baik. Iniquity, kalau Anda dari School of X akan diajar panjang lebar iniquities. Tapi karena Anda bukan, jadi sedikit aja. Kata iniquities itu artinya begini. Kecenderungan untuk berbuat suatu dosa atau kejahatan tertentu dalam diri kita. Itu belum ditindakkan, saudara. Baru kecenderungan. Ada orang yang cenderungnya seks terus. Ada orang cenderungnya itu judi terus. Itu baru keinginan. Kalau lihat mesin jackpot tuh, iya, kayak ada yang meloncat di dalam, bukan Roh Kudus, roh judi. Iya, ada gitu. Ngerti ya, saudara ya? Pernah nggak punya? Saya harap tidak lah. Tapi ada orang-orang yang punya kecenderungan tertentu. Ngerti? Ada yang cenderungnya marah, cenderungnya tidak sabar, cenderungnya ngomong negatif. Ada kecenderungan-kecenderungan di dalam kita, ya, yang belum sampai ditindakkan berupa dosa. Itu namanya iniquities. Nah, itu ditebus sebetulnya oleh apa? Memarnya Tuhan. Memar itu apa sih? Kalau Anda kena pukulan, entah benda tumpul atau apapun, atau kebentur apapun, Anda memar. Memar sebetulnya apa? Itu luka di bawah kulit, saudara. Itu luka. Memar itu artinya darah keluar, tapi tidak sampai merobek kulit, sehingga luka di dalam. Ngerti ya? Nah, itulah penebusan Tuhan juga menyangkut akan memar itu, membuat akan iniquity, kecenderungan kita kepada kejahatan tertentu, atau dosa tertentu, ditebus juga oleh Tuhan. Ada orang-orang yang struggle bergulat dengan iniquities, kelemahan-kelemahan seperti itu di dalamnya. Anda berkata, aduh gimana ya, kok aku ini kok cenderungnya begini terus. Dengar baik-baik. Jangan bergulat dengan kekuatanmu sendiri, saudara. Yesus sudah bayar. Memarnya itu nanggung iniquities kita. Memarnya menanggung kecenderungan jahat kita. Anda nggak bisa perangi dengan kekuatanmu sendiri. Tapi memarnya sudah menanggung akan semua kecenderungan jahat dalam kehidupan kita. Ada inner hurt di dalam kita seringkali. Ada sakit yang di dalam kita. Dia sudah tanggung juga dengan memarnya. Coba buka Yesaya pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti apa? Kirmisi, Anda garis bawahi kata kirmisi. Akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, perhatikan kata kirmisi. Kata scarlet. Kata itu sebetulnya artinya twice dipped. Dicelup 2 kali. Ngerti, saudara? Nah, seringkali kita punya luka di luar dan luka di dalam. Luka yang double. Di luar dan di dalam. Yang di luar kelihatan, yang di dalam tidak kelihatan. Memarnya Yesus, di mana darahnya tercurah juga, walaupun tidak keluar menembus kulitnya. Itu juga menyembuhkan akan memar yang di dalammu, saudara. Kecenderungan-kecenderungan yang tidak berkenan di hadapan Allah juga sudah ditebus oleh Yesus. Ketika dia tanggung begitu banyak pukulan yang membuat memar tubuh dan mukanya. Dia menanggung akan kecenderungan jahat kita yang seringkali bergolak di dalam kita. Anda tidak perlu berperang lagi. Yesus sudah tanggung semuanya. Yang perlu engkau adalah percaya bahwa dia sudah lakukan bagi saudara. Kalau Anda bisa nangkap ini dengan rohmu, Anda pulang sebagai orang merdeka. Hari ini nanti kita akan terima tubuh dan darah Tuhan.
Ingat, darahnya dicurahkan juga untuk menanggung akan kecenderungan jahat di dalam kita. Yang keempat, coba lihat Matius pasal 27. Ketemu semua? Matius 27, 29-30. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludainya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saudara perhatikan, yang keempat, darah keluar oleh karena ada apa? Mahkota duri. Nebus apa, saudara, sebetulnya? Banyak orang menafsir ya, oh itu pikiran yang tidak kudus ditebus. Mungkin juga. Tapi saya percaya, itu menebus akan kemelaratan kita dan kemiskinan kita. Anda bilang, dari mana Pak kau ngerti itu? Buka Kejadian pasal 3. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Perhatikan ini. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak apa? Duri dan rumput apa? Duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Kembali menjadi apa? Debu. Lihat. Akibat dosa Allah mengutuk. Dan kutukan Tuhan diantaranya adalah manusia akan kerja keras, akan berpeluh. Tadinya di Taman Eden mereka hidup dalam kelimpahan. Karena dosa, orang hidup di tanah yang terkutuk. Nah, tanah yang dikutuk, Alkitab berkata, yang dihasilkan adalah semak duri dan rumput duri. Itu simbol dari poverty, dari kemelaratan, dari kekurangan. Yesus dianyamkan mahkota duri, ditaruh di kepalanya, darahnya mengalir, supaya engkau tidak lagi hidup di dalam kekurangan. Supaya engkau dipatahkan semua roh kemelaratan di dalam kita. Alkitab berkata, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Ada banyak orang keberatan dengan itu. Dan saya berkata itu bodohnya sendiri. Saya mau berikan analogi yang sangat sederhana, saudara. Kenapa Allah mau mematahkan kemelaratan dari hidup kita? Sederhana sekali. Siapa yang percaya bahwa kita ini harusnya hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang percaya bahwa kehendak Tuhan yang sempurna, yang terbaik buat hidup kita? Anda mau tahu kehendak Allah yang sempurna? Lihatlah di surga. Itulah kehendak Tuhan yang sempurna. Oke? Makanya Tuhan mengajar, jadilah kehendakmu di bumi seperti, artinya yang sempurna itu di mana? Di surga. Didoakan supaya turun ke bumi. Saya mau tanya, di surga ada kemelaratan tidak? Kok Anda mau melarat di sini? Yesus sudah tebus kemelaratan kita. Semak duri, tumbuhan berduri, simbol dari kutukan Tuhan pada tanah yang tadinya luar biasa menghasilkan yang terbaik. Oleh karena dosa terkutuk dan tanah itu melarat. Kita dengan susah payah, dengan berpeluh mesti kerja. Yesus tahu itu. Dan mahkota duri yang membuat darahnya teralirkan keluar telah mengangkat semua kutuk kemelaratan di dalam kita. Kita bukan orang terkutuk, kita orang merdeka. Kita orang yang diberkati di dalam Kristus Yesus, saudara. Ini bukan ajaran kemakmuran, ini apa yang sudah Tuhan Yesus buat bagi kita. Lihat sekarang 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus 8 dan 9. Karena kamu telah mengenal apa? Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi apa? Kaya oleh karena, kapan Dia miskin? Ketika mahkota duri
ditaruh di atas kepalanya. Ketika dia tanggung akan kutuk kemelaratan dan kemiskinan di atas kepalanya. Darahnya keluar, memberikan redemption, penebusan atas kemelaratan kita. Sehingga kita yang miskin dibuat jadi apa? Jadi kaya. Kalau Anda mau tahu kehendak Allah yang sempurna, lihat surga. Apa yang di sana harusnya jadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan kita berhak mulai menikmati, mencicipinya selama kita hidup di dunia ini, saudara. Saya tidak bisa mengerti kalau orang keberatan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saya tidak keberatan dengan penebusannya. Dan saya ingin menikmati penebusan Tuhan yang luar biasa. Akhir-akhir ini kita mendengar ada fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada debu emas, ada debu perak, ada debu berlian, ada segala macam. Kami di gereja, di School of Acts, beberapa kali kami mengalami fenomena itu. Ada yang pernah mengalami itu? Angkat tanganmu, pernah? Oke, kali ini debu, lain kali kerikil, lain kali batu besar emas itu. Kita dengan senang hati mau terima kok, saudara. Ya, tidak keberatan itu kalau Allah memberikan kepada kita. Tadi pagi saya datang ke sebuah rumah dari teman, dengan Pak Rusli ini ikut dengan saya. Tuan rumah menunjukkan kepada saya hal yang aneh. Karena 2 hari yang lalu saya duduk di sofanya dia di office-nya dia di rumah itu. Dan dia berkata setelah saya pergi, dia balik ke kantornya, dia kaget. Tempat yang bekas saya duduki, jadi tapi jangan membuat Anda bawa saya kursi macam-macam, saudara. Aku percaya ini Tuhan semua sih, Anda jangan macam-macam ya. Nah, saya ceritakan apa adanya. Dia berkata, Pak, tempat yang Bapak duduki, Bapak pergi, saya lihat itu begitu banyak muncul apa ya? Dia berkata debu diamond dust, wah, debu berlian katanya. Saya bilang nggak ada, saya bilang. Tapi kami lihat banyak sekali di situ. Dan dia berkata ini luar biasa. Lalu saya bertanya, apa yang sebetulnya Tuhan mau kerjakan sih dengan semuanya itu? Dan saya percaya satu di antaranya, Indonesia sedang mengalami, katanya Krismon, Allah mau bicara kepada umatnya, aku tidak kena Krismon. Amen. Dia mau ngomong ke kita, lu mau apa? Emas, berlian, perak, platinum, whatever. Aku tidak kena. Dan dia berikan. Dan supaya kita tahu, kita punya Allah yang sanggup mencukupkan semua kebutuhan kita. Hidup lebih dari cukup, more than enough. Maliaki pasal 3. Ini ayat luar biasa. Perpuluhan Pak? Ya, tapi saya melihat sisi yang lain. Dengar baik-baik. Anda belum ngerti apa yang saya mau sampaikan, saudara. Maliaki 3. Di gereja-gereja kan seringkali buat kotak itu Maliaki 3 ayat 10. Bagus juga. Tapi saya mau minta Anda baca, jangan hanya 10, tapi harus 11 dan juga 12. Tidak bisa kita pisahkan sebetulnya. Nah, kita berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu apa? Tingkap-tingkap langit. Garis bawahi dulu kata tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berhenti dulu. Anda baca bahasa Inggrisnya, digunakan kata the windows of heaven. Atau jendela-jendela surga. Tapi kalau Anda baca di NIV, New International Version, kata ini bukan windows of heaven. Tapi digunakan kata the floodgate. Gerbang atau pintu penahan banjir. Seperti tanggul penahan banjir. Bayangin ya, kalau itu pintu nahan banjir dibuka, saudara. Itu air yang keluar bukan tapi ngerti? Itu menyergap kita. Dan saya tidak keberatan disergap oleh berkat Tuhan. Ada keberatan? Jangan, saudara. Saya gak keberatan. Orang mengembalikan perpuluhan, Allah berkata, aku akan buka the floodgate, penahan banjir, dan boom, it's yours, milikmu, saudara. Terusin lagi. Alkitab berkata, aku akan menghardik bagimu. Kata menghardik ini, terjemahan hurufiahnya artinya, stop it, it's enough. Hentikan itu, sudah cukup. Yang dihardik apa? Belalang apa? Pelahap. Orang berkata, belalang pelahap adalah the seed eater, pemakan benih.
Sehingga sebetulnya apapun yang kita tabur akan prosper, akan berkelimpahan. Karena Allah menghardik the seed eater dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan yang berikutnya dikatakan, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu apa? Berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Apa yang sudah Dia buat bagi kita. Proses redemption, penebusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah proses anugerah yang luar biasa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Mari belajar ini, saudara. Allah, Yesus kita telah menebus semua kemelaratan kita. Dia kaya jadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kita yang miskin jadi kaya. Saya percaya itu cukup buat kita. Yang kelima. Apa yang membuat Dia berdarah ketika tangannya dipaku, disalib? Amen, saudara. Dipaku, disalib. Dengar baik-baik. Apa yang sebetulnya ditebus lewat tangan yang berlubang itu? Buka Kejadian pasal 39. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dalam terjemahan yang lain digunakan kalimat yang bagus sekali. Alkitab berkata, and the Lord made all he did to prosper in his hand. Allah membuat semua yang dikerjakan itu berhasil, yaitu semua yang dikerjakan dilakukan oleh tangannya. Tangan Tuhan berlubang, darahnya dicurahkan, supaya Allah memberikan keberhasilan pada tangan kita. Amen, saudara. Luar biasa. Dia patahkan semua kegagalan dalam kehidupan kita. Dia ganti dengan keberhasilan yang dari Dia. Coba buka 1 Samuel pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-6 mulai. Dan ayat yang ke-7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat 7, perhatikan. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh apa? Tanganmu. Sebab Allah apa? Artinya yang didapat dibuat oleh tanganmu, Allah akan membuat berhasil, saudara. Tangannya berlubang supaya Anda dan saya hidup dalam keberhasilan ilahi. Salah satu hal yang luar biasa dalam kekristenan adalah kita diberi otoritas untuk menumpangkan tangan. Dia berkata, kamu akan menumpangkan tangan pada orang sakit, dan orang itu akan apa? Sembuh. Ini tangan. Coba lihat tanganmu masing-masing, saudara. Ada keberhasilan Tuhan di dalamnya. Kegagalanmu sudah ditebus. Engkau tidak perlu gagal lagi. Dia sudah selesaikan semuanya. Tangannya dibuat berlubang, supaya keberhasilan ilahi diberikan dalam hidup Anda dan hidup saya. Wow. Kita punya Allah, Yesus yang luar biasa. Komplit semua. Dia lakukan yang terbaik untuk kita. It is finished, katanya. Tinggal bagian Anda dan saya percaya saja. Yang keenam, kita berkejaran dengan waktu. Yang keenam, tangan luka karena paku, tapi juga apa? Kakinya. Kaki yang berlubang itu dan darah keluar. Saya percaya supaya kita memiliki otoritas, kuasa, dominion dalam kehidupan kita, dan berjalan seperti yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Buka Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Alkitab berkata, setiap tempat
yang diinjak oleh telapak kakimu. Kamulah yang akan apa? Memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan seterusnya, dikatakan akan menjadi apa? Daerahmu. Luar biasa. Nah, Anda perhatikan ya, ketika Joshua, lihat ini, Kanaan itu ditaklukkan dengan kaki, saudara. Sungai Yordan dibelah dengan apa? Kaki para imam dicelupkan ke sungai itu, boom, terbelah. Yeriko, kota yang paling kuat, suruh muteri. Pakai apa muterinya? Kaki, masa pakai tangan? Yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu. Dominion, otoritas, kuasa Allah berikan buat kita. Kenapa orang buat prayer walk? Karena Alkitab berkata yang diinjak oleh kaki kita akan menjadi milik kita. Amen. Allah memberikan otoritasnya, dominionnya kepada gerejanya. Luar biasa. Saya percaya kita ini bukan umat yang lemah. Kita umat yang berkemenangan. Apapun yang kita mau dari Tuhan asalnya, pasti akan terjadi. Dia memberikan penebusan yang utuh kepada kita. Total redemption Allah berikan dalam kehidupan kita. Oh, saya berdoa Anda bisa nangkap. Lagi saudara, Lukas 10:11. Lukas 10:17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, baca sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan apa? Amen. Dia berikan kepada kita kuasa menginjak ular dan kalajengking. Jangan mau dibodohin setan. Kakinya berlubang untuk memberikan kepada kaki kita dominion, otoritas, kuasa yang kita injak jadi bagian dari milik kita. Anda tahu Abraham? Kita nggak tahu waktu untuk belajar soal itu. Tapi menjelang Abraham mati, Tuhan berkata begini, Abraham, jelajahi tanah Kanaan. Dia puteri tanah Kanaan. Dia jalan, dia muter tanah Kanaan. Tuhan berkata, engkau belum waktunya menguasai ini. Nanti kelak keturunanmu akan menaklukkan yang engkau sudah kuasai. Waktu mereka masuk Kanaan, sudah diklaim oleh Abraham dengan kakinya. Dia betul-betul jalani seluruh tanah Kanaan. Dan keturunannya yang memiliki tanah perjanjian itu, saudara. Sampai sekarang saya percaya, mau digusur seperti apapun itu orang Yahudi di sana, nggak bisa. Karena Abraham sudah pernah injak tanah itu, saudara. Ribuan tahun lalu, dia lakukan yang Tuhan perintahkan, itu tanah diberikan kepada mereka. Saya berdoa, Anda dan saya mengerti akan hal ini. Kalau ada daerah dalam hidupmu yang dikuasai iblis, gunakan kakimu, injak, langkah, jalani saudara, puterin. Anda akan melihat nanti Allah akan memberikannya di dalam kehidupan kita. Amen. Oleh karena dia sudah selesaikan semuanya. Waktu dia berkata, it is finished. Sungguh-sungguh it is finished, saudara. Bagian kita tinggal apa? Percaya, nikmati, ambil semuanya itu. Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16. Ayat yang ke-20. Roma 16 ayat 20. Alkitab berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan apa? Menghancurkan iblis di mana? Di bawah kakimu. Amen. Dan kalimat berikutnya bagus sekali. Dia berkata, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Wow. Iblis hancur. Banyak orang berkata surga di bawah telapak kaki ibu. I don't think so. Bukan begitu saudara ayatnya. Iblis dihancurkan di bawah kaki kita. Apa yang dia tanggung, yang dia derita 2000 tahun lalu. Lihat, dari ujung kepala sampai telapak kaki.
hancur semua badannya. Dia berikan buat saudara, dan dia berikan buat saya. Kita orang-orang merdeka. Last but not least, saudara. Yang terakhir, darahnya keluar dari mana? Dari lambungnya. Ketika dia mati, sebetulnya prajurit ini hanya ingin meyakinkan apakah dia mati. Tusuk lambungnya. Ada para ahli mengatakan itu kena pada livernya, pada hatinya, sehingga darah dan air itu keluar akhirnya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya mau berikan statement demikian. Sebetulnya yang mengalami proses reproduksi pada mulanya itu bukan wanita, tapi pria. Sekarang yang reproduksi siapa? Wanita, dengan cara dia hamil dan melahirkan. Pada mulanya, saya nggak berkata bahwa rencana Allah pada mulanya pria, tapi ujung-ujung awalnya reproduksi bukan ada pada wanita, tapi pada pria. Kapan itu? Ketika Adam dibuat tidur, Allah membuat bedah di bagian rusuk lambungnya, kemudian diambil tulang rusuknya. Reproduksinya berupa Hawa. Itu simbol Kristus dan jemaatnya. Adam pertama mengalami reproduksi. Dari rusuknya, dari lambungnya, keluar Hawa. Kristus adalah Adam yang kedua. Dia juga mengalami reproduksi. Ketika di kayu salib, lambungnya ditikam, darah dan air keluar. Apa yang dia lahirkan? Gerejanya, saudara dan saya. Dan itu terakhir terjadi setelah semua dari ujung kepala sampai telapak kakinya utuh selesai. Gereja lahir dalam keadaan mengalami total redemption. Tidak ada lagi yang harus dibuat kecuali percaya kepada Dia. Kita sudah dilahirkan baru dalam keadaan utuh. Penebusannya sempurna buat kehidupan Anda dan buat kehidupan saya. Saya percaya kita adalah gereja yang menyerah kepada kehendaknya. Saya percaya kita gereja yang sehat dan sembuh. Kita percaya kita adalah gereja yang tidak lagi punya kecenderungan dosa. Kita percaya kita merupakan gereja yang diberkati, gereja yang berhasil, dan gereja yang punya dominion dan otoritas di dalam kehidupan kita. Lahirnya gereja sudah diselesaikan Tuhan seluruhnya. Redemption, penebusan yang Dia buat sudah utuh selesai. Ketika Dia sudah berkata, "It is finished." Sekian menit kemudian gereja dilahirkan. Tapi semua sudah diselesaikan. Bagian kita apa? Percaya. Ada seorang gadis yang ada benjolan pada bagian dadanya. Waktu itu Tuhan melawat gereja dengan luar biasa. Ada seorang perempuan yang mengalami mabuk berat oleh Roh Kudus. Nah, dia tiba-tiba mendekati akan temannya ini. Dia tidak tahu persoalannya apa, penyakitnya apa. Dia nggak tahu sama sekali. Tapi ini yang saya dengar luar biasa. Ketika diceritakan ulang, memberkati hidup saya. Yang mabuk roh ini cuman pegang badannya temannya ini. Dia hanya berkata 2 kali, "Percaya, percaya." Dan tiba-tiba semua benjolannya hilang, saudara. Tuhan hanya mau berkata kepada kita hari ini, percaya, percaya. Saya berdoa Anda percaya. Dan semua yang Dia telah berikan ini utuh jadi bagian dari kehidupan kita. Amen, saudara.